bilang batas antara mantan menantu dan mertua harus selalu dijaga teguh. Meski ikatan pernikahan dengan anaknya sudah hancur lebur, tak peduli seberapa besar rasa kesepian menyiksa, mencari pelarian pada sosok yang lebih tua di dalam rumah adalah hal yang tak wajar. Biasanya, seorang pria yang diselingkuhi istrinya akan memilih pergi jauh membawa anak-anaknya dan memutus hubungan dengan keluarga sang mantan. Tapi aku beda. Setelah bercerai, aku justru memilih tetap tinggal satu atap dengan ibu dari mantan istriku demi merawat anak-anakku. Gila mungkin. Tapi yang lebih gila lagi, saat aku tak kuasa menahan kesepian di tengah malam, aku justru nekat meminta itu langsung kepada sang ibu mertua yang sedang menonton TV. Dan apa yang terjadi di ruang keluarga malam itu benar-benar di luar nalar. Bagaimana ya jika sang ibu mertua yang sudah puluhan tahun menjanda justru menyambut permintaan nekat mantan menantunya itu dengan tangan terbuka? Ya, hal itulah yang terjadi padaku. Tepatnya saat aku sudah 1 tahun menyandang status duda. Aku justru menemukan pelabuhan baru pada wanita yang melahirkan mantan istriku. Begini ceritanya. Suka dengan keberanian mantan menantu ini? Klik tombol like dan jangan lupa subscribe dulu ya, sebelum kita dengar kelanjutan curhatannya. Tepat di jam 11 malam, seisi rumah sudah terlelap. Hasratku sebagai lelaki normal sedang bermasalah dan butuh solusi penyelesaian. Aku mengira ruang tengah kosong, tempat yang aman untuk menuntaskan keinginanku. Tapi ternyata aku salah. Ibu mertuaku masih duduk di sana. Dan satu tatapan malam itu mengubah status kami menjadi sepasang kekasih yang saling membutuhkan. Sebelumnya aku adalah seorang ayah yang memiliki 2 orang putra, masing-masing berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah kelam yang berujung indah saat aku masih menyandang status duda. Perkenalkan, namaku Dika. Saat itu sudah hampir 1 tahun aku berpisah dengan istriku. Perselingkuhan yang dilakukan istriku dengan membawa seorang pria ke rumah dan kepergok sedang segibi dikau awak-awak sorok-sogrok di dalam kamar kami memanglah hal yang tidak bisa ku maafkan. Bagaimana tidak, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru dijadikan tempat maksiat di depan mataku sendiri, tanpa memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana jalan hidupku selanjutnya. Aku langsung mengajukan perpisahan alias talak 3. Beruntung tanpa melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya tuntutanku dikabulkan hakim. Aku resmi menyandang status sebagai duda dengan hak asuh anak jatuh padaku, sementara istriku memilih pergi bersama selingkuhannya tanpa beban. Kemarahan dan kekecewaan pada istriku menjadi satu saat aku kembali ke rumah ibu mertuaku. Ya, aku memang tinggal bersama mertuaku lantaran beliau tak ingin berpisah dengan kedua anakku. Beliau juga mengakui kesalahan istriku itu, bahkan tak sedikit pun membela anaknya sendiri, apalagi secara terang-terangan. Istriku pergi begitu saja tanpa memikirkan aku, ibu mertua, dan juga anak-anak yang masih kecil. Dalam situasi yang kalut itu, aku sempat berpikir untuk tidak akan menikah lagi dan fokus saja untuk mengurus kedua anakku. Aku juga sempat meminta izin pada mertuaku untuk mencari kerja seperti sebelum bercerai dengan istriku. Tapi beliau justru tidak setuju. Beliau beralasan kalau hanya untuk biaya makan sehari-hari, beliau masih bisa mengandalkan uang pensiun suaminya. Lagi pula, putraku masih sangat kecil, sehingga sedikit banyak masih membutuhkan figur seorang ayah yang selalu di rumah. Seiring waktu berjalan, perasaan dalam jiwaku pun berangsur tenang. Tinggal di rumah, menjaga anak, dan mendapat dukungan dari keluarga membuat hidupku rasanya masih berarti. Hanya saja, di saat sedang sendiri, terkadang aku merasa sangat kesepian, dan hal itulah yang kadang tanpa aku sadari membuatku membayangkan kembali ingatan masa-masa indah bersama istriku dulu, di mana biasanya istriku sering bermanja-manja di waktu malam. Jujur, aku merindukan hal itu dan ingin kembali ke masa-masa itu. Tapi di saat aku mulai sadar dengan kesendirianku, dengan segera aku tepis jauh-jauh pikiran konyol itu. Berbulan-bulan aku mencoba untuk bertahan dengan kesendirianku. Tapi semakin aku coba, aku malah semakin rindu adanya seorang pendamping dalam hidupku, terutama untuk memenuhi kebutuhan batinku.
Sebagai seorang pria yang pernah beristri, tentunya aku sudah berpengalaman masalah urusan batin itu. Saat malam datang dan keinginanku itu timbul, maka tanpa sadar aku mulai melatih jawi jemawiku sendiri. Meskipun pada akhirnya hal itu jelas berbeda jauh dengan apa yang ku dapat sebelum berpisah dulu. Sebagai seorang pria normal, kebutuhan itu memang sangatlah penting. Alhasil aku harus membuang niatku untuk tak menikah lagi, mengingat ada kebutuhan mendesak yang tak bisa kupenuhi hanya dengan melatih jawi jemawi terus-terusan. Pernah suatu ketika aku menanyakan hal itu pada ibu mertuaku, berharap akan mendapatkan solusi dari beliau. Ya, saat itu tepatnya di malam hari, nampak ibu sedang duduk di sofa menonton TV di ruang tengah, sedangkan aku berada tak jauh darinya. Kupikir saat itu adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan unek-unekku pada ibu. Ibu panggilku. Iya, Dika, kenapa? Jawab beliau singkat. Apa boleh Dika beristri lagi? Aku coba memulai pembicaraan dengan langsung ke inti permasalahan. Wanita berusia 50 tahun itu balik bertanya kepadaku. Ya bolehlah, memangnya kamu sudah ada calon ya? Belum ada sih bu, jawabku agak gugup. Oh lala, ibu kira kamu sudah ada calon yang cocok, jawab mertuaku sambil terus menyimak acara di TV. Dika kan cuma minta pendapat saja, kalau kata ibu gimana? Aku mencoba bertanya untuk memperpanjang materi percakapanku sambil beranjak dan lantas duduk di samping beliau di sofa. Ibu gak masalah Nadika, malah bagus kalau ada yang cocok, jawab mertuaku dengan tulus. Ya udah, makasih ya bu, aku berkata sambil tersenyum. Setidaknya aku sudah tahu jawaban jujur dari beliau. Lalu entah kenapa, lidahku meluncur bertanya hal lain. Kalau ibu sendiri, apa nggak ingin nikah lagi gitu? Beliau tertawa, kemudian kembali berkata, orang ibu sudah kisut gini, apa masih ada toh yang mau? Bukan gitu bu, ibu kan sudah ditinggal bapak. Apa nggak ingin punya teman kalau malam? Wah, kalau urusan itu ibu sudah lupa Nadika. Ibu sudah biasa seperti ini. Iya memang benar kata beliau, sekian lama menjanda membuat mertuaku lama-lama terbiasa dan mampu menjalani hidup seorang diri tanpa pendamping. Singkatnya, hari-hari pun terus berlalu, sampai tak terasa sudah 1 tahun lebih aku menduda. Selama itu pula aku semakin tak bisa membuang kebiasaanku untuk melatih jawi jemawi. Bahkan aku merasa kebiasaan itu menjadi rutinitas malam yang tak bisa kuhindari. Selain melatih di kamar, aku kadang juga melatihnya di kamar mandi, di dapur, bahkan di depan TV. Ya, bisa dibilang dimanapun ada kesempatan dan keinginan itu timbul, aku langsung mengeksekusinya. Dan beruntungnya, mertua serta 2 putraku masih tak mengetahui kebiasaan baikku itu. Sampai suatu malam ada satu kejadian yang sampai saat ini tak bisa kulupakan. Kejadian yang memang benar-benar di luar bayanganku saat itu. Tepatnya ketika itu keinginanku memang sedang tinggi-tingginya, karena kebetulan jam sudah menunjukkan angka 11 malam, di mana semua penghuni rumah sudah terlelap. Kuputuskan hendak melatih jawi jemawi sambil nonton TV di ruang keluarga. Ya, siapa tahu ada acara atau film tengah malam yang sedikit menambah semangatku. Dengan menggunakan sarung, aku keluar kamar, hendak melangkah ke rumah keluarga. Tapi ketika baru saja keluar, nampak layar TV masih menyala terang. Rupanya ibu mertua belum terlelap, masih duduk menonton acara TV ditemani secangkir teh di meja. Awalnya aku berpikir untuk mengurungkan niat melatih jawi jemawi di sana dan memilih untuk menjalankan niat itu di kamarku saja. Tapi entah dari mana datangnya, mendadak timbul pikiran lain yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya. Sebuah ide brilian untuk meminta bantu penyelesaian masalah batin itu langsung pada ibu mertuaku. Dan aku terdiam di depan pintu sambil berpikir, kira-kira mertuaku setuju nggak ya? Karena bisa saja beliau justru marah, bahkan mengusirku nantinya. Sempat terjadi perang batin yang hebat di benakku. Satu sisi aku takut, namun di sisi lain ada pikiran penasaran juga. Jika seandainya ibu mertuaku bersedia, yang penting usaha dulu. Mungkin saja beliau akan marah dan malah setuju, pikirku dalam hati. Dalam kebimbangan itu, secara tak sadar rupanya beliau menoleh ke arahku. Loh, Nak Dika, kenapa di situ? Sontak aku terkejut. Tapi berhubung pikiranku sudah semerawut, maka tanpa menjawab, aku melangkah ke arahnya. Beliau nampak tersenyum ketika duduk di sampingnya. Ibu, sebenarnya Dika ingin ngomong sesuatu. Ngomong apa toh? Kok kayak yang serius gitu? Saut ibu mertuaku sambil meletakkan remote TV. Dika mau minta tolong bu. Sejenak ibu mertua nampak heran. Iya,
Mau minta tolong apa toh? Kalau seandainya Dika jujur, apa ibu marah? Ya tergantung toh, ujarnya, tapi tetap dengan raut wajah yang ramah. Sebenarnya Dika, ujarku terjeda lantaran ragu untuk mengatakannya. Loh, ngomong yang jelas toh nak Dika, sambung ibu mertuaku menagih kelanjutan kalimatku. Sebenarnya Dika ingin gini bu, sautku sambil menunduk, lalu memberikan kode langsung dengan gerakan jawi jemawiku. Sontak beliau kaget bukan main. Maksud nak Dika sama ibu gitu? Iya bu, Dika gak tahu harus sama siapa lagi, sautku sambil terus menunduk, sama sekali tak berani menatap wajahnya. Bukannya menjawab, mertuaku mendadak diam seribu bahasa, tidak berkata apa-apa. Maafin Dika ya bu, tiap hari yang ada di pikiran Dika cuma itu terus bu. Jantungku berdebar-debar tak karuan lantaran ucapan itu terlanjur terlontar. Aku yakin setelah berkata sekasar itu, beliau pasti akan marah besar atau bahkan membenciku seumur hidup. Waduh, Dika nekat banget ya, masih kode intim ke ibu mertuanya. Bakal diusir dari rumah gak nih si Dika? Klik subscribe dulu yuk sebelum kita lihat reaksi mertuanya. Setelah aku mengungkapkan kenekatanku, aku meyakini bahwa beliau pasti akan marah. Tapi rupanya dugaanku salah besar. Entah karena iba atau apa, sedetik kemudian beliau tiba-tiba tersenyum manis sambil berkata, ibu gak tahu apa ibu masih bisa, soalnya sudah puluhan tahun ibu gak pernah lagi nak Dika. Mendengar jawabannya, akhirnya ku berdirikan diri untuk menoleh. Jadi ibu gak marah toh? Lapo marah Dika, itu wajar kok. Begitu jawabannya sambil tertawa padaku. Mungkin ibu harus mengingat lagi gimana langkah-langkahnya ya Dika. Beliau menyambung, seolah benar-benar membeli lampu hijau total untukku. Aku yang tak ingin melewatkan rezeki baik tersebut, segera melanjutkan visi misi indah itu. Biar Dika bantu ya bu, siapa tahu bisa ingat lagi. Sambil berkata demikian, aku beranjak, lalu mempresentasikan dukung otomatis yang semula bersembunyi rapi di balik sarungku. Sontak beliau terpaku di tempat. Nampak beliau sangat kaget dengan penampakan astral yang tiba-tiba muncul tersebut. Loh, kok malah bengong bu? Enggak kok nak Dika, ibu kagum aja. Mudah-mudahan ibu masih bisa ya, ujarnya, yang kemudian mengambil dukung otomatis itu dengan tangan yang sedikit ragu. Tak kukira, rupanya setelah sekian lama sendiri beliau masih bisa membuatku berceramah syahdu. Perhatian dan perlakuan sambutannya benar-benar mengingatkanku pada mantan istriku dulu. Dan meski usianya tergolong senja, tapi ku akui beliau jauh lebih tangkas daripada mantan istriku. Sampai beberapa saat lamanya, beliau pun mengubah haluan dengan menyajikan sajian mulianya itu. Mungkin kamu bisa mulai dari awal nak Dika, katanya sambil tersenyum ceria. Tentu saja, aku sangat senang mendengarnya, dan tanpa membuang waktu lagi, segera kuhaturkan perhatian penuh pada pelabuhan ratu itu. Entah beberapa kali beliau memanggil namaku, tapi tak sedikit pun ku gubris, lantaran aku berusaha keras fokus pada bidang tersebut. Tujuanku malam itu hanya satu, menciptakan banjir bandang secepatnya. Tapi rupanya belum tiba banjir bandang itu, beliau kembali berkata, tunggu apa lagi nak Dika? Beliau merubah haluan negara, seolah memintaku untuk segera menyarankan solusi utama masalahnya. Sejenak aku terpaku, lantaran benua dan lain-lainnya masih tampak sangat fresh dan bagus tentunya. Dan tanpa sepatah kata pun, kulajukan dukung otomatis itu masuk ke dalam. Saat itulah aku seperti merasa kembali pada masa sebelum berpisah dengan istriku. Bencananya hampir sama, hanya saja beliau jauh lebih sacet dan cekatan orangnya. Suara TV pun tak lagi kudengar, berganti dengan ceramah rohani yang syahdu dan mendamaikan jiwa malam itu. Aku berusaha sebisa mungkin membawa beliau pada tujuan utama, terutama setelah beberapa tahun beliau tak lagi mendapatkan rezeki dari mendiang suaminya. Sampai kira-kira seperempat jam berlalu, barulah aku dan beliau pun tiba bersama-sama pada tujuan akhir yang indah. Kamu ngingatin ibu sama mendiang suami ibu nak Dika, katanya, kemudian sambil mengatur laju udara yang tersengal-sengal. Dika juga sama bu, jadi ingat sama yang dulu-dulu, jawabku. Sejenak kami saling melempar senyum di atas sofa. Tak lama kemudian beliau berceletuk, walah nak Dika, cepatlah cari istri ya, kasihan anakmu. Ibu juga ya, kalau menurut Dika ibu masih bisa kok. Mana ada yang mau nak Dika, lawang ibu sudah kisut gini. Kembali beliau merendahkan dirinya sendiri. Tentu ada lah bu, siapa bilang gak ada yang mau? Siapa? Yang mana? Mendengar pertanyaan beruntun dari mertuaku, entah kenapa aku malah nekat untuk mengajukan diri sendiri malam itu juga. Dika bu,
Dika bersedia kok bu, ujarku. Mantap, membuat mertuaku langsung terdiam 1000 bahasa. Ojo guyon toh nak Dika, katanya kemudian sambil mencubit pinggangku. Dika enggak bercanda kok bu, Dika sudah terbiasa sama ibu, sudah kenal ibu dari dulu. Mendengar keseriusanku hal itu, mendadak mertuaku menangis terseduh-seduh sambil memelukku erat. Bukan tangisan haru kesedihan, melainkan tangisan bahagia lantaran aku bersedia menjadi imamnya. Meski usia kami jauh berbeda, dan ya, beberapa bulan setelah malam penuh kenekatan itu, akhirnya kami pun meresmikan hubungan kami ke pernikahan sah. Beliau percaya jika aku adalah orang yang tepat untuk menjadi imamnya. Begitupun denganku yang akhirnya menemukan pengganti setelah sekian lama menduda. Begitulah kisahku yang awalnya beliau adalah ibu mertuaku, sempat jadi mantan ibu mertuaku, hingga sampai kini beliau resmi menjadi ratuku, pendamping hidupku, nenek sekaligus ibu baru untuk anak-anak tercintaku. Dari kisahku, mantan istri, dan sang ibu mertua kita bisa belajar satu hal penting. Terkadang obat dari sebuah pengkhianatan menyakitkan justru datang dari tempat yang paling tak terduga. Menuruti hawa nafsu saat di tengah kesepian mungkin awalnya hanya bertujuan untuk mencari pelampiasan batin seorang duda yang terluka. Tapi ingat, kejujuran untuk saling melengkapi bisa mengubah sebuah pelampiasan yang dianggap tabu menjadi ikatan suci yang baru. Mantan istriku dulu mungkin merasa bangga karena bisa membawa pria lain ke kamar kami dan meninggalkanku. Tapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa posisinya sebagai nyonya di rumah dan di hatiku justru digantikan oleh ibu kandungnya sendiri yang kini hidup sah bersamaku. Luka pengkhianatan mungkin pernah menghancurkan sebuah keluarga, tapi kebahagiaan sejati selalu punya cara sendiri untuk kembali mekar. Terima kasih sudah menemani Mimin cerita tetangga bercerita sampai akhir. Di video selanjutnya, Mimin sudah nyiapin satu kisah nyata yang penuh gejolak dan jauh lebih bikin mind blowing. Biar kamu nggak ketinggalan ceritanya besok, pastikan udah klik subscribe, nyalain loncengnya, dan share video mind blowing ini ke teman-teman kalian biar mereka ikutan gregetan sekarang juga ya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.